Menginjakkan kaki di Pasaman Barat, saya sedang mengikuti salah satu operasi SAR di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Mana bang? Di sini tadi. Yang mana bang? Saya sedang bersama tim Basarnas Pasaman mendapat laporan bahwa ada warga yang perlu dievakuasi di daerah sini. Ternyata lokasinya terlalu ekstrim dan juga rimbun tertutup pohon, jadi harus menggunakan drone thermal untuk mencari titik lokasi di mana korban yang harus dievakuasi. Sudah siap, Kak? Puncak Galanggang, Nagari Sinurui, Kecamatan Talamau, dikelilingi oleh perbukitan yang terjal dan hutan dengan vegetasi pohon yang rapat. Drone thermal menjadi salah satu peralatan canggih yang digunakan tim SAR untuk mencari dan mengetahui keberadaan korban di tempat yang sulit terjangkau. Drone ini akan mendeteksi panas tubuh korban yang tidak terlihat secara kasat mata. Kondisi cuaca yang mendung justru memberi keuntungan dalam proses pencarian, karena panas matahari yang berlebih justru akan membiaskan tangkapan panas tubuh korban pada layar. Setelah beberapa saat pencarian, kami mendapatkan tangkapan panas tubuh dari korban di layar monitor. Nah, ini lokasi korbannya sudah ketemu. Sekarang kita langsung saja eksekusi untuk evakuasi. Ayo, Kak. Evakuasi kali ini nggak mudah karena selain lokasi yang ekstrim, cuacanya sekarang sangat-sangat tidak mendukung ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati dalam proses evakuasi kali ini. Seorang tim SAR memang sudah dilatih untuk bisa mengevakuasi di segala kondisi. Licinnya medan setelah terguyur hujan, dapat dipastikan operasi SAR kali ini tidak akan berjalan mudah. Setelah tim rescue dan medis turun, selanjutnya saya yang akan turun untuk membantu tim di bawah. Pegang dua-dua aja. Dalam operasi penyelamatan, setiap anggota mempunyai peran dan tugas masing-masing. Tim rescue akan mencari keberadaan korban dan tim medis akan melakukan pertolongan pertama. Kita sudah sampai di titik ini, tapi ternyata korban masih di bawah, jadi kita harus jalan lagi menyusuri area hutan ini. Operasi terus berlanjut. Kami terus mencari keberadaan korban yang masih berada di dalam hutan. Korbannya terluka di bagian kaki, jadi kita harus amankan dulu ini, kakinya diikat supaya tidak terlalu banyak pergerakan. Penanganan pertama menjadi penentu seorang korban akan selamat atau justru kondisinya semakin fatal. Korbannya sudah diamankan dan walaupun kita tidak bisa ngelihat ini cederanya ada di mana, tetap harus dipasang dan dipakein tandu supaya untuk mengantisipasi kalau ada cedera di bagian spinalnya. Sekarang saatnya kami melanjutkan misi evakuasi korban untuk keluar dari hutan. Tandu SAR dan peralatan yang digunakan sudah dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah proses evakuasi korban. Masuk ke bagian tersulit dari proses evakuasi, korbannya akan ditarik nih ke atas melewati lereng ini. Medannya terjal sekali dan juga bebannya berat, jadi harus dilakukan oleh profesional. Saya hanya membantu untuk membawa barang di sini. Sebelum cuaca semakin memburuk, tim SAR bergegas untuk melakukan proses evakuasi. Perlahan korban mulai ditarik ke atas menggunakan tali. Operasi penyelamatan korban di jurang memang tidak mudah, membutuhkan kerjasama dan ketenangan dalam pelaksanaannya. Sekarang kita cek kondisi korban. Setelah melalui banyak tahapan, akhirnya misi penyelamatan berhasil kami lakukan. Proses evakuasi sudah selesai dan ketegangan pun juga sudah berakhir.
Ini adalah bentuk latihan yang rutin dilakukan oleh tim Basarnas Pasaman agar selalu sigap dan juga tanggap dalam menangani semua kejadian. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak hanya menikmati keindahan alam, saya berkolaborasi dengan para pemerhati lingkungan dan juga komunitas off-road lokal. Saya sedang bersama komunitas Skin akan ikut melakukan penelitian untuk mengecek kualitas pH tanah dan juga air di salah satu lokasi di Pasaman Barat. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jalur licin berbatu menyambut petualangan saya di Nagari Ujung Gading. Adrenalin saya terpacu seiring dengan hujan yang terus menemani setiap kelok perjalanan kami. Medan yang kita lewati kali ini lumayan ekstrim, jalanannya berbatu, ditambah dengan cuaca yang tidak mendukung saat ini, hujan, jadi jalanannya itu semakin licin. Harus ekstra hati-hati dalam berkendara kali ini. Perlahan dan penuh perhitungan, roda off-road kami mulai memasuki jalur hutan yang semakin padat dan terjal. Tak hanya cuaca yang kurang bersahabat, jalur kami terhalang oleh pohon besar yang tumbang. Pak, ini kita bisa lewat, Pak? Insya Allah bisa, kita upayakan untuk menggeser kayu ini. Kalau perlu kita tarik pakai wing. Tarik pakai wing. Tarik ya, Mas. Tarik. Ada pohon tumbang di depan, ini mau ditarik pakai wings. Setelah mengamati posisi pohon, kawat baja kami kaitkan untuk menyingkirkan pohon ini dari jalan. Harus mencari posisi aman dulu karena pohonnya akan segera ditarik. Perlahan motor winch mulai menggulung kawat baja. Ternyata kekuatan winch yang kami gunakan tak sepadan dengan beban yang kami coba singkirkan. Ini pohonnya ternyata terlalu susah untuk ditarik, malah dia patah. Jadi kita sepertinya harus trekking dari sini untuk menuju ke tempat tujuan kita. Hujan semakin deras, sementara teman-teman Skin masih mencoba membuka jalur. Saya dan teman-teman pemerhati lingkungan melanjutkan misi ke dalam hutan. Setelah menuruni medan yang curam, kami menemukan mata air pertama yang akan diuji. Mbak, di sini ada mata air. Ya, Pak, ini. Iya, ini. Oh, ini Ya. kita cek berarti ya? Ya. Nah, ini ada mata air pertama yang akan kita cek tingkat pH airnya berapa nih. Di bawah rintikan hujan, Pak Surahdi mengeluarkan pH meter untuk menguji kualitas air di sini. pH airnya 7. Aman berarti ya, Pak, ini? Aman buat dikonsumsi. Dikonsumsi langsung bisa? Bisa. Nah, ini mata air pertama pH-nya 7, yang artinya ini tuh aman untuk dikonsumsi langsung atau bahkan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari warga sekitar nih. Untuk melengkapi data, tak lupa Om Eko mendokumentasikan mata air dan angka pH meter yang telah diuji sebagai data. Setelah dinyatakan airnya aman, saya langsung mencoba kesegaran mata air ini. Seger banget airnya, dingin dan betul-betul nikmat banget. Apalagi saya capek ya habis jalan, mantep banget nih. Pas. Data pertama sudah kami dokumentasikan. Perjalanan berikutnya kami menuju air terjun Sipagogo. Dalam kondisi normal, kondisi air di sini berwarna biru. Namun hujan deras sejak kedatangan kami membuat kondisi airnya menjadi keruh. Sekarang giliran Om Eko menguji kadar pH dari aliran air terjun ini. Nah, ini terbukti ternyata airnya itu walaupun dia airnya biru toska ataupun sudah tercampur air hujan seperti ini, pH-nya tuh tetap sama di bawah netral. Ini sekarang pH-nya yaitu
4,5 dan ini menandakan bahwa tidak aman air ini untuk dikonsumsi. pH merupakan tingkat keasaman dari suatu benda yang biasanya diukur menggunakan skala pH antara 0 hingga 14. Angka yang terlihat pada pH meter kali ini menandakan air Sipagogo bersifat asam. Bisa jadi karena pengaruh intensitas air hujan asam yang menurunkan kadar pH air di sini. Iya, airnya makin naik nih. Oke, ini debit airnya masih tinggi sekali dan hujan juga nggak kunjung reda, jadi kita harus bergeser mencari posisi aman karena di sini berbahaya. Ayo Pak, kita bisa Pak. Meskipun masih ada beberapa lokasi yang akan diuji, tapi kondisi cuaca yang semakin memburuk akan menjadi ancaman serius untuk perjalanan kami di dalam hutan ini. Karena hujannya dari tadi ini deras banget sampai sekarang, jadi kita mau bangun tenda sambil menghangatkan badan, soalnya udah mulai kedinginan nih semuanya. Perjalanan yang jauh dan melelahkan membuat fisik kami terkuras. Ditambah hujan yang tak kunjung reda, membuat kami harus menepi untuk beristirahat sambil memindahkan data. Data-datanya semua sudah kita kumpulkan, tinggal diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan apakah sumber air yang ada di sini itu aman untuk dikonsumsi dan dipakai oleh warga sekitar atau tidak. Berarti ini udah selesai ya Pak? Iya. Tinggal kita serahkan ya? Iya. Tak hanya sebatas menguji kelayakan air untuk diminum, tapi penelitian ini juga bisa memberi informasi mengenai jenis flora dan fauna apa saja yang menghuni wilayah ini. Mengikuti kegiatan pemerhati lingkungan seperti ini tuh seru sekali. Selain bisa mendapat edukasi, saya juga bisa menikmati pemandangan atau hidden gem yang nggak banyak orang kunjungin. Walaupun sayang banget saya datang di waktu yang nggak tepat, saya tetap bisa menikmati keindahan di air terjun Pagogo ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bersama dengan CVI 03 Sumbar, saya akan mengikuti kegiatan camping bersama di sini dan juga kegiatan seru lainnya.